Senang banget ketemu lagi kita di BJ, Bincang tentang Aceh. Oke, nah hari ini kita bakal bahas apa sih kira-kira ya yang Sebelum pastinya. itu Ki, hijau banget ya. Nah, makanya saya mau bilang itu juga tadi. Saya hampir ketukar antara ini rumput sintetis sama Tika Darmawan. Ini saya bisa ini cosplay jadi rumput sintesis ya. Sintesis apa sintesis? Simbiosis kali ya. Belum apa-apa udah buat Foto keributan kali sintesis ya kali ya. Oke, yang pasti walaupun hari ini matching dengan sangat rumput hijau ya hari hijau ini ya. banget. Tinggal gawang sama pemainnya aja di atas Tika nih ya yang belum ada. Udah takut banget gawang sama pemain di atas Tika. Oh iya juga ya. Oke, hari ini kita akan membahas tentang satu daerah yang tentunya dari Aceh. Benar. Yang juga punya keunikan yang luar biasa, punya cerita menarik juga, yaitu Aceh Utara. Aceh Utara ya. Ini sebelumnya kita sempat ngebahas salah satu kota yaitu kota Lok Sumawe yang dekat-dekatan dan Aceh Utara ini adalah bisa dibilang sebuah kabupaten yang ditinggalkan oleh Lok Sumawe. Benar. Jadi ini apa ya? Korban dari apa nih? Dari ini akhirnya mereka memilih jalan masing-masing. Jadi sebuah hubungan yang akhirnya harus berhenti di tengah jalan ya. Berhenti di tengah jalan, tapi belum bisa pindah, masih berdekatan juga. Masih ya. Jadi masih tetanggaan gitu. Bener. Ibarat mantan masih sebelah-sebelahan. Waduh, ini kok bahas hubungan ya? Berat banget. Malam ini mau bahas Aceh Utara atau mau bahas hubungan ya? Oke, tapi Aceh Utara. Aceh Utara menjadi salah satu kabupaten yang bisa dibilang punya sejarah panjang juga nih Tika ya. Benar banget. Dan tentunya bahkan Aceh Utara ini juga dikenal sebagai daerah industrial itu sejak tahun 70-an. Bayangin ya. Jadi memang kalau kemarin-kemarin di Kota Lok Sumawe kita bahas kota petrodolar ya termasuk Aceh Utara di dalamnya gitu ya. Karena memang banyak sekali industri-industri besar yang ada di kabupaten yang satu ini. Iya. Gitu. Kalau Lok Sumawe petrodolar, kalau Aceh Utara apa? Petromax ya? Bukan. Yang di bawah ini dong. Bukan dong. Lampu dong ya, beda lagi. Tapi Aceh Utara yang menarik nih, kita bahas tentang sejarahnya, sejarah industri kayak yang Tika bilang tadi. Ternyata di sana itu sudah muncul salah satu pabrik yang bisa dibilang ya udah lama sekali ya, itu adalah sebuah pabrik gula yang terbesar di Aceh. Dan sayangnya sampai sekarang tapi udah terbengkalai sih. Iya benar, tapi ya itu sempat menjadi apa ya, pabrik gula terbesar di Aceh ini sempat jaya juga di tahun 70-an gitu tahun ya. 70-an. Dan memang terkenal banget juga gitu. Bener. Jadi kalau kamu yang nonton kita pernah hidup di tahun 70-an. Iya. Bisa komen di bawah. Bisa komen di bawah. Mungkin orang Aceh gitu ya? Atau orang Aceh Utara pengen ngeklaim nih kalau mereka itu manis-manis karena ada pabrik gula di situ di tahun 1970-an. Boleh. Kita tungguin komennya di bawah ya. Oke, selain itu juga apa sih yang jadi potensi yang di sana industrinya, Tika? Iya, ini kan memang selain tadi menjadi daerah industrial sejak tahun 70-an, terus juga di sana tuh ada pernah menjadi daerah paling kaya. Nah, Aceh Utara itu pernah menjadi daerah paling kaya di Indonesia karena memang sebagai daerah penghasil migas terbesar saat itu di Indonesia. Nah, seperti yang kita tahu di sana ada PT Arun ya. Benar. Terus juga memang luar biasa saat ya di tahun 70-an itu memang perusahaan yang satu ini luar biasa besar gitu. Dan akhirnya PT Arun dan PT-PT lainnya itu masuk ke Lok Sumawe ya setelah pemekaran itu ya. Benar. Nah, selain itu juga ternyata Aceh Utara ada faktanya juga nih. Apa Dia menjadi salah satu daerah dengan penghasil padi terbesar juga waktu itu. Iya, jadi tapi memang kalau kita mau jalan nih, kalau kita ngelihat Aceh Utara ya. Benar. Di sepanjang Aceh Utara itu memang banyak sekali terhampar apa sih namanya ya? Terhampar apa? Ladang gandum dan coklat gitu. Beda tuh. Itu kayak iklan Kokoti gitu ya. Enggak, tapi memang kayak sawah telentang, ya, benar. Gitu itu ya, memang luas. hampir di sepanjang kiri kanan jalan gitu. Jadi nggak heran kalau memang Aceh Utara ini menjadi salah satu penghasil padi terbesar. Katanya gitu. juga band padi datangnya dari sana juga. Kalau benih-benih cinta? Iya, benih-benih cinta. Dari mana dong datangnya? Iya. Beda lagi ya. Itu susah ya, nyarinya susah. Aduh. Oke, selain itu ngomongin soal Aceh Utara lagi ya. Ada sejarah di sana juga sempat diduduki zaman penjajahan oleh Belanda waktu itu ya. Tapi mundur lagi ternyata di sana juga terdapat satu kerajaan Islam yang menerapkan syariat Islam pertama di Nusantara, yaitu
Kerajaan Samudra Pasai. Benar banget. Sama kayak Aceh Utara, sama kayak Lok Sumawe Lok Sumawe gitu. Jadi kemarin ini ya. memang masih dari Kerajaan Samudra Pasai itu sendiri gitu ya. benar. Dan kalau kita mau melihat lagi kayak tadi kita bahas sempat Aceh Utara ini menjadi penghasil padi terbesar karena memang dari sektor pertanian daerah Aceh Utara ini juga punya keunggulan gitu ya. Jadi seperti yang Rifki bilang tadi sebagai penghasil padi atau beras terbesar ya. Terus juga bisa dibilang memang Aceh Utara ini banyak sekali potensi-potensi yang ada di kabupaten yang satu ini gitu. Oke. Jadi memang kayaknya kabupaten yang paling kaya ya. Ada di peringkat pertama mungkin ya sebagai kabupaten yang paling kaya, tapi ternyata juga menjadi nomor 2 ya. Iya. Untuk jumlah penduduk terbanyak di Provinsi Aceh. Enggak. Oh enggak ya? Enggak ya? Jangan ngarang dong. Atau di mana ya tadi? Bukan, itu skrip yang nanti. Oh iya bener, salah ya. Beda lagi ya. Itu kayaknya contekannya ada di bawah sini tadi kayaknya nggak ada ya. Tapi memang selain memang dari sektor pertaniannya, Aceh Utara ini juga memang terkenal atau juga didominasi oleh 2 sektor Ki sebenarnya. Jadi memang sektor pertambangan dan juga penggalian. Nah, itu tadi kenapa memang pada sektor pertambangan itu kayak sumur-sumur gas yang diolah sama PT Exxon Mobil Oil Indonesia saat itu ya, terus juga itu menjadi salah satu faktor keunggulan dari sektor ini. Kita lihat contekan kenapa biar nggak salah ya BTW ya gitu. Jadi memang kita searching juga nih kalau Aceh Utara ini memang benar-benar luar biasa kaya saat itu ya. Iya, gitu. benar-benar menjadi kalau sekarang mungkin kayak Dubai ya. Kayak negara paling kaya, tapi dulu aja juga punya daerah paling kaya gitu. Nah, terus juga kita mulai ke sejarahnya nih Ki. Kayak Rifki bilang tadi kan Aceh Utara ini juga termasuk bekas wilayah kerajaan Islam yaitu Samudra Pasai. Ya. Nah, jadi memang bisa dibilang Kesultanan Pasai ini menurut beberapa pendapat ya, di sini tuh kita baca kalau kerajaan pertama yang memang mengadopsi sistem pemerintahan Islam di Nusantara. Nah, jadi ini memang lebih kurang 300 tahun masa kejayaannya ya, sampai kedatangan penjelajah dari Eropa yang akhirnya menundukkan kesultanan itu hingga hampir tidak bersisa. Waduh, berat banget nih bahas sejarah ya. Jadi dulu kayak traveler dari luar negeri itu agak sedikit kejam. Ya, dibandingkan zaman sekarang yang mungkin beda banget. Traveler yang sekarang tuh berani menjajah gitu ya. Nggak pulang kamu ke negara kamu ya. Beda, selamat di sini gitu ya. Oke. Jadi sejarahnya panjang juga ya, menjadi salah satu daerah yang kayak Tika bilang tadi. Ya ternyata selain itu juga ini menjadi satu bukti kalau ternyata juga ada satu situs budaya atau situs sejarah lebih tepatnya adalah Rumah Cut Mutia ya, yang ada di Kecamatan, bentar saya lihat dulu ya. Oke, buka maps dulu ya. Ayo, kecamatan apa? Ayo, nggak ada di sini, Ding. Oke, nggak ada di situ ya. Kayaknya ya seperti itulah. Perlak Timu ya kalau nggak salah ya. Iya. Jadi banyak situs sejarahnya memang, terus juga ya benar. Pirak Timu ya, bukan Perlak Timu ya. Iya, beda lagi. Episode nanti. Kita suka kebalik-balik sih memang ya, malu. Iya, karena kita juga sehari itu syutingnya 100 episode ya. Ketahuan dong kita taping ya. Enggak. Jadi memang selain itu juga banyak tugu-tugu, ada tugu perjuangan di situ ya. Dari Tengku Abdul Jalil Cotpling. Nah, itu di Kecamatan Syamtalira Baru. Nah, itu pokoknya yang kayak gitu-gitu tuh kalau kita mau cari sebenarnya di Aceh Utara banyak gitu. Jadi ada juga kayak, saya kurang tahu tuh, tapi kalau kita arah menuju ke Aceh Utara di perjalanan udah masuk ke Aceh Utara tuh di sebelah kiri tuh kayak ada orang lagi mana? Iya, bukan dong. Jadi kayak ada tugu gitu Ki. Ada tugu. Iya, tugu yang di seberangnya itu rumah yang besar banget, kayaknya semua orang tahu deh tempat itu. Saya aja nggak tahu. Oh iya. Saya juga enggak sih. Saya juga nggak tahu. Tapi ada gitu, banyak. Ya? Terus juga ada salah satu makam yang memang ketika setiap pelancong atau juga pengendara melintas ke daerah tersebut tuh pada berhenti dan juga suka ngasih
sedekah, tujuan sumbangan gitu. Karena memang mungkin sejarahnya itu tadi ya. Iya, benar-benar. Kalau misalnya Gitu. kasih saran dan masukan nggak bisa ya? Nggak bisa, kritik nggak dan bisa. saran tidak Kritik dan diterima. saran tidak diterima Beda, ya? beda. Sama Tapi kayak kita. sumbangan. Sama kayak kita. Kita Nggak juga nggak terima. kritik dan saran ya. Ini gimana sih? Ya gitu. Iya. Oke. Nah, Selain itu juga ternyata Aceh Utara dikenal dengan salah satu yang bisa dibilang jadi daerah yang punya rel kereta api nggak sih? Iya benar. Walaupun sempat nggak jalan ya atau Nggak jalan. Iya, jalannya sejalur aja gitu. iya. Segaris. Memang Transformer ya tuh. Transformer ya mau bilang Transportasi. terlengkap tuh hampir ada di Aceh Utara. Aceh Utara. Gitu. Jadi kan mereka punya bandara. Bandara, Iya kan, benar. untuk bus dan lain-lain juga Bus ada. juga ada. Kereta api. Kereta api. Juga ada. Nah, kereta api ini katanya kalau nggak salah sekarang tuh udah mulai jalan lagi Ki, walaupun belum Ya belum panjang ininya belum jalurnya. panjang gitu, Oke. tapi udah jalan juga. Udah jalan juga ya, gitu. benar. Oke. Nah, ini tidak terlepas dari sejarahnya juga gitu ya. Karena sejak zaman dulu juga ya kita kenal Aceh ini ada beberapa jalur yang bisa dibilang dilintasi oleh kereta api pada saat itu. Dan Benar. salah satunya adalah di sana ada stasiun atau lebih tepatnya istilahnya adalah Aceh Tram. Oke. Nah, Aceh Tram itu adalah jalur kereta api yang ada di Aceh Utara. Kalau Benar. sekarang kan ada di Krung Mane ya kalau Iya, nggak iya salah. benar-benar. Dan itu juga masih ya itu tadi ya belum sepanjang itu, tapi udah jalan gitu. Saya sampai kok waktu saya di daerah sana hidupnya kok belum Belum ada beroperasi gitu ya, iya gitu. Kan pengen juga naik kereta api nggak pernah. Wow. Kasian banget ya cupnya. Mungkin bisa sesekali nanti ya. Sesekali Kayaknya ada boleh. di depan Swalayan Oh itu iya ada ya. benar, ada tuh yang di dekat Masjid Raya juga Iya ada juga ya. ada ya kereta api, tinggal naik aja. Iya, tapi yang pasti Aceh Utara ini kan memang kalau kita ngomongin sama kayak kita bahas tentang Lok Sumawe itu Ya. nggak lepas ya Aceh Utara dan Benar. Lok Sumawe ini karena memang masih berdekatan, masih bertetangga gitu, dan hampir semuanya tuh sama gitu kayak jenis makanan-makanan yang ada di sana iya. gitu. Budayanya ya, nggak beda jauh budayanya ya kali juga ya. nggak beda jauh. Belum lagi bahasa mereka yang terkenal dengan bahasa Acehnya yang cukup santun. Iya, super lembut sih Iya, kalau misalnya kalau ya. Aceh Utara gitu ya. Jadi kayak bahasa-bahasa tertentu dalam bahasa Aceh di Aceh Utara tuh bahasanya memang yang paling santun halus gitu, gitu halus ya. Mungkin kalau banget. misalnya di Pulau Jawa gambarannya itu ada di Jogja mungkin ya. Mungkin. Jadi bahasa yang paling sopan, Iya, yang paling halus. benar. Dan itu juga menjadi satu hal yang menarik gitu karena memang ada nih beberapa yang kalau kita ajak bicara terus mereka menjawab dengan bahasa Aceh, kita langsung tahu oke ini Aceh Utara Ini nih, orang gitu. Aceh Hanya Utara. karena apa sih logat ya Ki? Kita Intonasi bilangnya kali ya, intonasi ya intonasi. mungkin ya. Oke. Terus kayak pronouns, fluency. Pronouns ya nggak ada dalam Nggak ada ya? ada di dalam bahasa Aceh ada dong ya pronouns. Ada sih. Cuma Semua bedanya bahasa ada. cuma kayaknya. bedanya bukan pronouns namanya Iya, apa? Perno kali ya. Ajarin dong. Ajarin. Iya, tapi gitu. Jadi dari segi bahasa pun memang Aceh Utara ini menarik gitu, hampir sama dengan Lok Sumawe juga. Jadi bahasanya yang Benar. santun, terus juga jelas gitu bahasa Acehnya tuh kalau kita dengar yang nggak bahkan yang nggak bisa bahasa Aceh nih ya, bisa paham gitu. Maksudnya bersih gitu ya apa yang disebutkan gitu. Iya benar. Beda benar. dengan misalnya daerah Aceh Besar. Iya. Kalau Aceh Besar kan Mungkin S-nya jadi T iya, gitu ya terus. Kalau bahasa yang biasa bilangnya tuh agak mekram-krum gitu ya, mekram-krum gitu ya. Kita suka sebentar ya coba kita cerna dulu ini apa Iya, gitu ya. kayak misalnya kalau bahasa Inggris mungkin contohnya kayak bahasa Inggris British gitu ya. British, benar, British yang kayak, benar. ini ngomong apa sih Iya, gitu. benar-benar. Today gitu ya, Kalau bukan misalnya, today. Iya, kalau bahasa Aceh Paju Bokambut. Boambot, Tuh benar. aneh-aneh, Tapi gitu kalau ya. Aceh Utara kan benar-benar boh rambut. Iya, gitu. tapi itulah serunya maksudnya yang membedakan satu kabupaten, satu kota yang ada di Aceh, Ya. itu bisa dibedakan dari bunyi huruf yang mereka sebutkan ketika mereka bicara gitu. Saya kira bunyi bel, Oh, bukan bunyi dong, klakson, istirahat dong. beda ya. Jadi kalau Beda dong. platnya Aceh Utara klaksonnya beda. Grek-grek gitu. Kalau platnya Banda Aceh beda lagi. Beda lagi ya. klaksonnya. Waduh, Enggak, kalau di oke. PD Jaya suara Ade mungkin ya ininya ya. Beda klaksonnya lagi ya, beda lagi. Oke, selain Ya. itu kalau misalnya ngomongin soal Aceh Utara ya, pasti ngomongin soal wisata alam juga nih Ya. Tika ya. Yang menjadi spot ketika kita berkunjung ke suatu tempat, pasti Ya. kita mencari tempat wisata untuk merilekskan pikiran dan Benar. Jadi hati kita jangan gitu. kita tuh mikir kalau wisata itu di Aceh cuma Sabang melulu, enggak, atau cuma Takengon Takengon misalnya. gitu. Karena Atau- walaupun kita belum bahas ya, nanti benar, kita bahas nanti ya. kita bahas. Bukan nggak selalu tentang Takengon, tentang Sabang gitu. Bahkan di Aceh Utara pun sebenarnya ada
situs-situs sejarah yang menjadi tempat wisata dan juga memang wisata alamnya gitu yang bisa ditonjolkan. Salah satunya adalah air terjun ya Ki. Air Kalau nggak salah terjun. ya. Jadi memang ada di situ tuh air terjun Blangkulam kalau nggak salah di Kecamatan Kutamakmur. Nah ini juga sempat hits pada masanya. Jadi ada satu waktu saya lihat tuh postingan teman-teman tuh lagi main ke situ semua, hampir semua orang main ke situ. Oke, tapi kamu nggak diajak waktu Tetap itu? nggak, Oh. karena bawa saya repot ya. Jadi tetap. Padahal nggak udah usah hijau gini ya? Iya udah tapi hijau, belum kan diajak ke menyatu alam. dengan alam Iya, ya warna makanya. ini. Aduh memang, kenapa ya kalian nggak ngajakin saya waktu itu? Mungkin mau diajak next kali ya. Next mungkin. Iya, pas lagi banjir bandang. Banjir atau- bandang, jangan Enggak dong, enggak ke bawah dong saya di situ Iya juga ya. ya. Tapi Blangkulam menjadi salah satu spot yang bisa kalian kunjungin ya. Apalagi buat kalian anak Aceh Utara kalau belum Ya. ke Blangkulam kayaknya wah Wah kalian bener nggak nih KTP-nya? Coba lihat dulu, Waduh, lihat ini- dulu nih, bener Ini nggak? KTP-nya masih merah putih kayaknya nih. Ya, terus juga ada pemandian Krung Sawang. Nah, Oke. itu di Kecamatan Sawang. Hmm. Nah, ini juga menjadi salah satu wisata alam yang boleh banget untuk Dikunjungi. Oke. gitu. Ada juga apa sih namanya nih Pantai Pantai apa? Ule apa Balang. ya? Bukan. Ule apa Karing, ya? Ule Karing di sini. Aduh, pokoknya ada Aduh. satu pantai Ah. yang juga memang bisa dikunjungi Kunjungi. di Aceh Utara. Selain yang paling hit saat ini adalah atau beberapa waktu yang lalu itu Gunung Salak Ki. Gunung Salak. Nah. Emang di sana banyak yang jualan salak Soal ya? iya benar, Oh. banyak yang jualan salak kayaknya ya. Oke. Bukan, Oh, namanya bukan ya? emang salak. Emang Kalau Gunung nggak salah. Salak ya? Lagi-lagi saya belum nyampe ke Gunung Salak. Wah, Duh, masa sih? gimana nih? Ini belum sempat ke sana. Belum. Lewat nggak tahu udah atau enggak, tapi Wah, belum nyampe. Masa sih orang Aceh belum ke sana? Aduh, Oke. patut dipertanyakan nih ya. Iya. Orang Kayaknya Aceh kita harus bukan? berdua ke sana. Iya benar. Bareng-bareng Kita mau ya. survei nih ya, di sana benar nggak ada yang jualan salak? Iya, atau pohon salak lah minimal Salak. lah. Tapi kan Gunung Salak ini kalau nggak salah saya tuh dari postingan teman-teman biasa lah ya, postingan itu tempatnya yang banyak payung-payung itu bukan sih? Iya, kayaknya karena sering hujan kan di sana. Oh, jadi nggak payah Iya, makanya pengunjung banyak payung. pengunjung nggak payah bawa payung, payung. karena payungnya udah melayang-layang Udah di melayang-layang situ. di atas. Terakhir saya ke Oke. sana kayaknya udah ada pelaminan juga. Jadi yang mau melangsungkan pernikahan Iya, bisa tinggal langsung di situ Gunung aja gitu. Nah, kamu tadi kesusahan kan sebut nama tempatnya? Iya, benar. Iya, nama tempatnya adalah Senedon. Saya dari tadi ngeliatin ke situ. Jadi ngeliatin contekan gitu ya. Senedon ya, mungkin buat pemirsa ada yang tahu. Pasti nggak asing dengan yang udah kita sebut tadi. Terus ada juga air terjun 7 bidadari. 7, oke. Rame Rame ya. Nah, 7 ini bidadari ya. rame ya bidadarinya. Masih ya. butuh satu pangeran nggak di sana? Jadi masih ini 7 bidadari yakin nggak pengen pangeran gitu ya. Jadi Makanya ini kayaknya bunda peri ya kayaknya yang di sana tapi takutnya memang ya. di air terjun 7 bidadari ini memang benar-benar masih alami banget ya, masih udaranya masih bersih, terus masih belum, kita bilangnya sih masih perawan gitu ya. Jadi Wow. bidadarinya masih iya, perawan. iya. Wow. Oh. Nggak, maksudnya belum tersentuh. Belum tersentuh sama beda. masyarakat gitu ya. Iya. Jadi belum ramai yang ke situ. Mungkin karena aksesnya juga. Benar, aksesnya. Jadi kenapa 7 bidadari? Bukan karena ada 7 bidadari. bidadari, tapi karena air terjunnya itu ada 7 tingkat. Oh, Nah, oke. gitu. oke. Terjawab sudah ya? Oh iya, jadi terjawab ya. Jadi, Jadi nggak kalau pengen ke misalnya- sana ya? Nggak, kalau ekspektasi ke sana gitu untuk nyari bidadari. Bukan. Udah nggak usah dulu. Coba gitu ya. diturunkan ekspektasinya ya. Tapi beda. saya terakhir tahu kayaknya bagus deh tempatnya. Karena iya benar. asri ya. Maksudnya kayak jarang tersentuh karena aksesnya juga tidak terlalu gampang. 7 bidadarinya jangan tersentuh ya. Iya, wow. Maksudnya 7 wow. tingkatannya itu. Ki, Pergaulannya ya. agak Hus, sedikit. hus, Iya, iya, hus. iya, oke, oke, oke. Kayaknya bidadarinya nggak kemana-mana. Nggak ya? kemana-mana. Iya, cuma di situ Mereka aja. nggak ikut pergaulan bebas. Kayaknya mereka nggak hang out deh ya. Iya, Oke, benar. Nah, tapi terus, seru. Iya udah ada 3 berarti ya. Ini mungkin 3 yang kita sebutin. 4 ya tadi ya? 4, hampir 4 atau 5 gitu yang kita sebutin. Yang kita sebutin mungkin di antara pemirsa atau penonton nih yang ada di rumah ataupun kalian yang udah nonton YouTube-nya, kalian bisa langsung mungkin ada saran tempat-tempat baru nih Iya. untuk para Selain teman-teman tadi, yang iya berkunjung. benar. Selain tadi ada apa?
Tugu Perjuangan, terus juga situs sejarah bekas Kesultanan Samudra Pasai, Rumah Cut Mutia, terus juga Krung Sawang yang udah kita bahas tadi ya, Gunung Salak ya Gunung Salak, terus juga air terjun 7 Bidadari, terus apa lagi? Yang di Blangkolam, iya, air terjunnya. Benar, gitu-gitu. Ya jadi banyak sebenarnya yang bisa dikunjungi di Aceh Utara. Nah, kadang-kadang juga kan karena kita ngelihat Aceh Utara ini kan kayak di jalan lintas ya. Benar. Iya emang jalan lintas ya. Iya, di jalan lintas. Jadi kayak di mana sih pemukiman warganya gitu, atau di mana sih orang-orangnya tinggal gitu. Iya, atau tempat-tempat wisatanya ini. Jadi sebenarnya kalau sekarang kayak nggak akan susah lagi juga sih, selain ada GPS ya. Ada maps ada ya, yang bisa dibuka kapan aja, asal ada juga, kuota. Benar. Dan bertanya guys gitu ya, bertanya ke penduduk sekitar gitu. Jadi walaupun ini bukan satu kota yang memang juga satu kabupaten yang lingkaran bulat gitu, plek di situ besar, enggak, tapi memang banyak sekali spot-spot yang seperti yang kita sebutkan tadi untuk bisa dieksplor gitu, apalagi tentang sejarahnya yang memang Aceh Utara ini juga pada masanya itu apa ya, sempat banyak sekali sejarah-sejarah, apalagi waktu masih masa perjuangan ya waktu itu ya, jadi apalagi waktu masa konflik, itu juga banyak cerita-ceritanya sendiri di ya, situ, gitu ada ya. juga rumah apa ya namanya, kalau nggak salah Aceh Utara juga deh. Rumah Aceh. Rumah Aceh semua Aceh kayaknya ada. Bukan, deh. Tapi ada satu tempat itu yang memang menjadi salah satu sejarah gitu ketika Aceh masih dilanda konflik. Oke, gitu. Kalau Rumah Gedong di ini ya di. Nah iya itu ya kalau nggak salah ya. Kalau nggak salah itu di Rumah Gedong banyak sih, rumah-rumah gedung tuh di daerah. Yang sekarang bentukannya udah kaca semua ya. Iya, kaca juga semua, ya. beda. Iya, rumah gedung. Nah, bahkan kalau untuk makanannya Ki. Nah, kita ke makanannya. Makanan yang paling mungkin basic lah ya, kalau di Aceh pasti kuah belangong. Tapi kan kuah belangong di masing-masing daerah tuh kan beda-beda ya. Kuah belangong di Aceh Besar beda rasanya, terus juga kuah belangong di Aceh Utara juga beda rasanya. Terus budaya-budaya ketika mengadakan acara-acara besar itu juga mereka punya budaya-budaya tersendiri gitu. Benar. Bahkan ada di beberapa daerah di Aceh Utara kayak di Panton Labu tuh ya. Itu ketika ada acara seperti pesta pernikahan gitu-gitu, itu masih ada tamu yang dihidang dengan talam Ki. Oh, oke. Jadi beberapa tamu yang datang itu dihidang dengan talam, jadi nggak prasmanan tuh. Dia nggak ngambil sendiri. Gitu iya, ya? Mereka dihidang dengan talam, walaupun mungkin duduknya tuh udah di kursi atau nggak di lesehan lagi gitu, tapi mereka tetap dihidang dengan talam, biasanya tamu-tamu kehormatan. Oh oke. Emang bisa kenyang ya kalau dihidangin talam aja? Karena sama-sama talamnya. Oh iya. Nggak cuma makan talam, bukan. Itu salam. Oh iya, salam ya. Bukan talam tempel ya. Beda lagi ya, salam. Makanya saya nanya tadi, emang bisa kenyang ya orang dihidangin talam? Makanan di atas talam. Ya salam gitu. Ya, berarti banyak dong. Banyak, dan enaknya tuh bukan enak sih, tapi kayak privilege ya. Jadi nggak perlu prasmanan, antri. Nah, jadi beberapa tamu-tamu yang dianggap tamu kehormatan gitu ya, itu dihidangkan makanannya dengan talam gitu. Kalau kita kan ngelihat di Banda Aceh nih khususnya, kalau di setiap acara pernikahan itu kan semuanya udah prasmanan ya. Udah prasmanan. Walaupun itu tamu kehormatan ya, selain besan, kalau besan udah pasti dihidang gitu di meja. Di meja. Tapi kalau selain itu kan ya udah prasmanan, kita antri juga BTW gitu. Nah, tapi kalau di daerah-daerah Aceh Utara seperti di Panton Labu yang Tika saksikan sendiri, itu masih ada penghormatan untuk tamu-tamu kehormatan. Oke, kamu waktu itu yang dapat talamnya atau yang ngasih talam? Yang bawa talam, yang bawa kebetulan. Ya. Tetap ya. Saya kebetulan yang bawa talam. Jadi memang rakyat jelata ini ceritanya ya. Saya hampir bilang tadi kayaknya kamu orang terpandang ya di sana ya karena dapat talam. Saya terpelanting bukan terpandang ya. Karena kalau misalnya berarti itu secara nggak langsung kita dianggap terhormat ya. Iya, atau tamu-tamu ya yang mereka hormati. Iya, otomatis benar, dong benar. pasti. Iya gitu ya. Jadi bisa jadi misalnya tamu jauh mungkin atau keluarga yang dari jauh gitu, yang atau jarang juga pulang gitu ya. Atau juga teman-teman atau juga kolega-kolega yang ya itu tadi mereka tuh dianggap sebagai tamu penting gitu. Keren banget kan? Nah, keren. untuk Itu makanan, budaya ya? Itu budayanya budaya gitu yang disaksikan sendiri nih ya, nanti kalian lihat sendiri kayak gitu Ki. Kalau kamu mungkin punya cerita tersendiri dengan Aceh Utara enggak? Kalau saya Aceh Utara mantan mungkin. Waduh. Beda lagi ya.
Silakan komen di Biren ya bawah waktu itu aja. ya. Tolong mantannya Rifki boleh komen ya di bawah. Kalau 23 kabupaten yang ada di Aceh, mantan saya ada berapa tahu kamu? Berapa? Nggak sampai. 26. Kebanyakan dong. Berarti di Setiap satu daerah ada kabupaten yang dong. dua. Enggak. Ada Di yang satu- double. Iya, di satu kabupaten ada yang double ya. Enggak ada. Saya nggak ada cerita yang bisa Terlalu dibilang membekas ya, terlalu karena- membekas sih kalau di Aceh Utara ya, karena saya biasanya singgah aja sih, Singgah, buat oke. makan ya, buat nyari pasangan enggak. Memang Rifki temanya singgah di setiap kabupaten tuh cari pasangan ya. Enggak, misalnya kayak pasangan makanannya cocok atau Oh enggak gitu. Boleh deh ngelesnya ya, boleh. Tapi kan memang kalau Aceh Utara terkenal dengan martabak durian Samudra Pasai nggak sih? Iya. Nah, itu ceritanya kalau itu saya punya ceritanya. Oh, oke. Nah, Gimana tuh saya- ceritanya? Itu kan makanan martabak durian Samudra Pasai itu bisa dibilang udah terkenal Iya, dari zaman kapan gitu Iya. saya nggak tahu. Tapi Dari zaman Samudra Pasai. oh ya? iya, kelamaan dong. Berarti dari zaman kerajaan Dia dia udah, udah ya? buat martabak. Iya, beda lagi orangnya. Berarti itu Beda dari nenek moyangnya sampai udah ke Sampai cucu-cucu sekarang gitu ya masih jualan. Itu tungkunya juga katanya masih sama ya. Masih sama. Jadi udah bolong-bolong ya. Nggak gitu konsepnya. Nggak ya, Itu kan guys? udah terkenal dari dulu. Jadi saya udah dapat kabar nih, ada nih martabak durian enak gitu kan. Oke. Ada martabak durian enak. Sampai akhirnya itu buka di Banda Aceh kan. Oke. Dan itu kayaknya 2 sampai 3 tahun yang lalu deh. Dan saya adalah orang pertama yang beli waktu itu. Oke. Pas pertama buka, saya pertama Karena beli. saking pengennya dan rasa- penasarannya. oh, Karena kan kita penasaran. biasanya nyicipin durian itu pakai pakai ketan, pakai pulut iya, kan. Iya, atau diolah jadi kayak kuah gitu ya. Benar. Ini Tika isi dalamnya pulut juga nih. Luarannya hijau soalnya. Belum dibakar aja guys ya. Atau sebelah sini nih yang udah dibakar, ini yang belum kena panas. Yang ini udah kena arang yang bagian bawah. Iya juga ya. Dah tinggal cari duriannya aja nih. Waduh, itu Wah. yang seru ya. Iya juga ya. Iya benar. Jadi tadi cosplay Iya, jadi rumput, sekarang cosplay jadi pulut bakar. Jadi pulut bakar. ya. Tinggal cari duriannya aja ya. Duren. Durian. Nah, tapi memang itu menjadi salah satu ciri khas, apalagi kalau ke Aceh Utara tuh tempatnya biasanya tuh base campnya para Ya. penjual pedagang Makanan-makanan martabak, kayak gitu. durian Samudra Pasai itu ada di daerah Gedung. Oh, daerah Gedung. Iya, Oh, oke. tahu banget ya. Kok saya ekspektasi saya pas dengar kata gedung tadi kayak bangunan-bangunan tinggi ya. Bukan, nama daerahnya Gedung. Oh, Ki. nama Memang nama daerahnya daerahnya Gedung. Di situ tuh kayak ada pasar gitu yang memang di situ ada beberapa yang bener loh. Kok kamu nggak percaya Enggak, sih? Kok kamu nggak percaya sih? Saya Saya ini ngebayangin. mantan loh. Oh, mantan apa nih? yang jualan. Oh. Saya dulu buka lapak di situ Oh, bukan ya. lebar di situ ya. Makanya enggak, saya ketawa aja gitu kayak ngebayangin ada orang yang asli di situ gitu Ya. ya. Terus keluar daerah atau kemana gitu. Terus ditanya tinggal di mana gitu. Di Gedung. Enggak, dia nggak bilang gedung Dia ya. nggak bilang Gedung, oke. Tapi dia bilang gedung. Gedung ya. Dan Karena kan orang di sini yang bahasa nggak tahu ya, Indonesia. yang nggak tahu tuh kayak gila, Sultan Wah, nih, ini gitu orang ya. kaya, ini tinggalnya di Sultan gedung nih, ya. iya. Nggak Tapi tahu memang pas pulang kampung di gedung. Gedung, Oh, iya oke, benar. Dan oke. itu tuh biasanya di situ tuh yang rame dan jadi tempat persinggahan juga untuk para apa ya pelancong mungkin itu atau, untuk bisa menikmati martabak durian ini. Jadi kalau mungkin yang belum tahu, kayak nggak mungkin sih, ada nggak sih yang belum tahu? Tapi kita coba jelaskan lah ya, Iya, coba sebagai mantan pedagang. Oh iya. Mantan orang gedung ya. Mantan orang bikin martabak ya. Jadi itu tuh memang dia kayak cane juga gitu ya Ki, kayak Iya, cane. kayak cane. Terus ada Ada isiannya isiannya. durian gitu. Dan nggak tahu kenapa kayak nggak ada yang nggak enak sih kayaknya yang Iya benar. Samudra Pasai itu punya ya, tapi ya martabak Karena durian. olahannya juga banyak kan, nggak Iya, cuma benar. nggak cuma durian, martabak durian, Iya, iya. tapi juga ada kayak kolak durian, cendol durian. Tapi yang iya. paling terkenalnya ya itu tadi, yang banyak dicari itu memang martabaknya Ki, memang Martabak martabaknya durian. gitu. Jadi makannya dengan canenya itu. Jadi pengen pulut bakar. Oh, Loh. iya, salah. Beda ya. Oke, nah itu untuk beberapa jenis makanan Hmm. yang memang sangat terkenal di sana. Tapi ini rahasia nih ya. Oke. Rahasia Jadi- tapi dikasih tahu ya. Oke. Di gedung itu ada satu tempat juga yang ngejual kayak roti boy gitu. Oh, oke. Roti boy. Cowok ya? Bukan roti girl, itu roti cewek. Beda ya? Boy, Oke, bukan roti boy ikan yang bentuknya ikan ya? Iya benar-benar. Bentuknya ikan, Iya kan oke. roti boy kan ya namanya? Iya.
Kalau di nasional Kamu beda dong lagi. sebagai duta waduh, duta ini, Aceh besar tahun ya, 2000. harus pulang ya? Oke, sebentar ya. Kamu dong harus tahu itu namanya Itu kan roti apa? roti boy yang bentukannya kayak ikan. Benar. Roti boy kalau kita bilang. Boy, bukan buy ya, beda Iya, lagi. Beda. Roti buy bentuknya kayak buy. Iya. Haram dong. Haram ya. Nggak kan kalau bentuknya Iya. nggak apa-apa. Nah, Jadi iya, dia, kalau bentuknya nggak jadi dia apa-apa. tuh memang kayak bolu gitu ya, Ki? Iya, kayak bolu gitu, Iya, kayak bolu ikan. mm. Ya tergantung, tapi memang apa sih yang menarik di sana? Nah, kalau Tika tuh pernah mendapatkan satu tempat di sana tuh yang menjual roti boy itu dalam keadaan masih panas. Nah, kalau kita kan biasa di sini kalau kita mau beli roti boy yang dijual di daerah Lampisang dan lain-lain itu kan memang sudah dalam packingan plastik gitu ya, yang memang udah siap. Udah di-prepare ya, lah udah semuanya. di-prepare gitu dan enggak. Nah, kalau di gedung itu masih hangat. Di gedung itu masih oke, hangat. Jadi oke. kita memang begitu kita makan itu masih dalam keadaan hangat dan itu rasanya berkali-kali biasa ya. lipat lebih enak daripada jadi yang memang sudah di packing. Lebih gurih mungkin ya. Iya, iya bener banget. Dan Masih kalau hangat-hangat disuruh balik gitu. lagi saya juga lupa. itu Waduh. masuk kemana gitu? Karena kayak dia agak masuk-masuk gitu. Oh, enggak di dulu. samping jalan ya? Enggak, Oke. jadi agak turun ke pekannya itu ya, ke pasarnya itu, terus ada jalan yang lumayan kecil. Kalau kamu salah satu yang tinggal di Gedong ya, yang tahu tempat yang Tika maksud, boleh komen dong. Boleh ya. komen di bawah. Boleh Iya, benar. komen, boleh kasih tahu lagi, ingatin Tika lagi untuk bisa balik ngerasain atau juga beli roti Roti itu tadi ya, Iya, atau bolu nama boy. tempatnya mungkin ya bisa benar-benar di-mention, benar. bisa dikasih Lupa tahu nih banget, buat kita. dan nggak tahu kenapa bisa dapat itu Pak. Waktu itu ya Pak, nggak tahu Waktu itu kenapa. emang ceritanya gimana? Kok bisa Random aja. Oh, random Waktu itu aja. memang main ke pasar di pasar ya daerah Gedong itu. Daerah Gedong. Ya namanya juga kuli ya. Iya. Jadi random aja main dan akhirnya menemukan beberapa tempat yang ya itu tadi makanannya enak-enak, termasuk salah satu tempat yang memproduksi roti boy itu sendiri dan masih Oke. hangat. Enak banget. Jangan lupa kalau pengen dengar cerita lainnya atau juga hal-hal menarik lainnya seputar Aceh, untuk terus subscribe YouTube channel Benar. kita ya, terus juga komen, like, share, pokoknya semuanya di BJ ya. Jangan lupa karena kita Jangan masih lupa. akan membahas tentang Aceh banyak. Aceh lainnya. Aceh lainnya, kabupaten kota lainnya tetap di BJ. Bincang tentang Aceh. Kita Oke. berdua pamit. Bye.